Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah di dalam Islam dalam memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih ada dalam pembahasan muqaddimah, yaitu bagian yang kedua. Yaqulu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salah la tusamma salah illa ma'at taharah. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini mukaddimah yang kedua dari kitab Al-Qawaid Al-Arba'. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda untuk taat kepada Allah. Annal hanifiyah millata Ibrahim, sesungguhnya hanifiyah adalah agama atau millah Nabi Ibrahim alaihissalam. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 56. Fa'idha arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi, jika engkau mengetahui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau untuk beribadah kepada Allah, fa'alam annal ibadata la tusamma ibadah illa ma'at tauhid. Sesungguhnya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salah la tusamma salah illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat kecuali harus bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah, jika syirik kepada Allah masuk di dalam ibadah, fasadat, maka akan merusak ibadah tersebut.
kal hadas idza dakhala fi taharah, seperti batalnya atau hadas yang masuk di dalam kesucian, maka merusak kesucian tersebut, merusak wudu tersebut. Fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibadah afsadaha, jika engkau mengetahui bahwa syirik jika tercampur dalam ibadah maka akan merusak, wa ahbatal amal, akan menghilangkan pahala, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan kekal di dalam neraka, arafta anna ahamma ma 'alaika, maka engkau mengetahui sesungguhnya perkara yang paling penting atas Anda, ma'rifatu dzalika, yaitu mengenal perkara tersebut. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan Anda dari penyakit ini. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allah taala fihi, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang lain bagi yang dikehendaki oleh Allah. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah taala fi kitabih, yaitu dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini mukaddimah bagian yang kedua sebelum kita memasuki 4 kaidah atau al-qawaid al-arba', di mana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala beliau membuka dengan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda, membimbing Anda untuk senantiasa taat kepada Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini doa beliau dengan ucapan i'lam, berilmulah, ketahuilah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah, dan ketahuilah, berilmulah, sesungguhnya tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah. Dalam mengucapkan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan fa'alam, berilmulah sebelum Anda bersyahadat la ilaha illallah. Berilmulah sebelum Anda mengucapkan la ilaha illallah. Ya, demikianlah. Salah satu kewajiban di dalam Islam adalah berilmu sebelum berucap dan beramal. Sehingga amal dan ucapan kita semuanya dibangun di atas ilmu. Maka demikian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, beliau pun membuka dengan i'lam, berilmulah, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbing Anda untuk taat kepada Allah. Demikian juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 98, i'lamu annallaha syadidul iqab, dan berilmulah sesungguhnya Allah maha keras siksanya, amat keras siksanya, wa annallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun dan maha penyayang. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pada ayat ini surat Al-Maidah ayat 98, Allah Subhanahu wa taala juga memulai dengan i'lam, ya, dengan lafaz jamak, i'lamu, maka berilmulah, maka ketahuilah. Kemudian menyebutkan perkara yang ingin disampaikan, annallaha syadidul iqab, annallaha ghafurun rahim, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya, di satu sisi Allah juga maha pengampun dan maha penyayang. Artinya seorang hamba hendaklah takut untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena azab Allah amatlah keras. Demikian juga seorang hamba tatkala terjatuh di dalam dosa, maka ingatlah bahwa Allah Ghafurun Rahim, Allah juga maha pengampun dan maha penyayang. Maka segera beristighfar,
segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsyadakallahu li ta'atihi. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan semoga Allah membimbing Anda untuk taat kepada Allah. Satu doa yang agung, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhkan dari kesalahan dan kesesatan. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian tidaklah tersesat dan tidaklah keliru. Maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hidayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas rasyad. Ar-rasyad yaitu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana dua sifat tersebut mengumpulkan dua perkara yang terpenting pada seorang muslim, yaitu pentingnya ilmu yang bermanfaat dan yang kedua pentingnya amal yang saleh. Ya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah tersesat, tidaklah keliru. Artinya Rasulullah ada di atas ilmu yang bermanfaat, Rasulullah SAW pun di atas amal yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa, para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka adalah para khulafa. Dan Rasulullah menyifati khulafa tersebut ar-rasyidin, al-mahdiyyin. Mereka yang terbimbing, mereka yang mendapatkan hidayah. Ya, di mana hidayah yaitu seorang di atas ilmu yang bermanfaat. Kemudian ar-rasyidin, ya, atau ar-rasyad, yaitu mereka berada di atas amal yang saleh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian dua perkara yang hendaknya ada pada kita semuanya. Perkara yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Ilmu yang menyelamatkan kita dari neraka Allah dan memasukkan kita ke dalam surga, yaitu ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, dan ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak sampai di sini hanya sekedar ilmu bermanfaat, namun ditambahkan setelahnya adalah kewajiban untuk al-amalus saleh, kewajiban untuk beramal saleh dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Hendaklah kita bersungguh-sungguh agar amal kita menjadi amal yang saleh, yaitu amal yang dibangun di atas ilmu yang bermanfaat dan diamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikatakan amal yang saleh, amal yang dikerjakan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan annal hanifiyah millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah, yaitu agama yang hanif, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Anta abudallaha mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika", kemudian kami wahyukan kepadamu, "Anittabi' millata Ibrahim hanifan", agar engkau mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanifan, yang hanif, yang lurus. "Wa ma kana minal musyrikin", dan Ibrahim bukanlah termasuk dari orang-orang musyrik.
Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh mengikhlaskan agama ini untuknya, mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak dikatakan hanif kecuali seorang yang ikhlas. Seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, hunafa, dan mereka lurus, mereka jauh dari kesyirikan, dan mereka berpegang teguh kepada tauhid. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Al-Hanif diambil dari kata Al-Hanaf yang artinya secara bahasa Al-Mail, yaitu condong. Al-Mailu anil batil, yaitu condong atau menjauh dari kebatilan. Wal udul anhu ilal haq wal huda wat tauhid wal istiqamah, dan kemudian menuju kepada al-haq, menuju kepada al-huda, menuju kepada tauhid dan istiqamah. Demikianlah al-hanif. Agama yang hanif yaitu agama yang menjauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid, menjauh dari kesesatan menuju kepada hidayah, menjauh dari kebatilan menuju kepada kebenaran, ya, menjauh dari kesalahan menuju kepada bimbingan. Demikianlah agama yang hanif. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah keharusan kita semuanya untuk berpegang dengan Hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, dan agama beliau adalah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah. Oleh karenanya kita pun harus mengetahui tentang hakikat daripada ibadah. Demikian juga macam-macam ibadah, dan menjadikan seluruh ibadah tersebut semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mukhlishan, seorang beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas, yaitu ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan yaitu dengan ikhlas, artinya safiyatan naqiyatan lillah, yaitu yang jernih dan bersih untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersih dari kesyirikan, ibadah tersebut bersih dari riya, dari sum'ah, dan dari semua yang merusak jernih dan ikhlasnya ibadah kita kepada Allah. Dan kita bisa melihat makna ikhlas sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya ada pada binatang ternak pelajaran yang besar. Nusqikum mimma fi butunihi. Kami berikan kalian minuman dari dalam perutnya. Mim baini farthin wadamin. Yang keluar dari sela-sela antara kotoran dan darah. Labanan khalisan. Keluar darinya susu yang khalisan. Susu yang murni. Sa'igan lisyaribin. Yang nikmat untuk yang minum. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, surat An-Nahl ayat 66 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang makna ikhlas. Ini di antara tafsirnya, di antara faedahnya,
di mana Allah menyebutkan di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan minuman kita, yaitu susu sapi misalnya, susu kambing, di mana susu tersebut keluar dalam keadaan ikhlas, keluar dalam keadaan bersih, dalam keadaan jernih, tidak tercampur sama sekali, padahal di dalam tubuh sapi tersebut atau kambing tersebut ada darah, ada kotoran, demikian dalam satu tubuh. Kemudian Allah bersihkan semuanya, ya, sehingga keluar menjadi susu. Ya, kalau kita lihat prosesnya, darah, kotoran, demikian juga susu, sumbernya sama, yaitu makanan binatang ternak tersebut. Mungkin rumput-rumputan, daun-daunan, itu yang dimakan oleh sapi dan kambing tersebut. Sumbernya satu, kemudian dimakan dan masuk dalam perut, kemudian diolah. Ada yang menjadi darah, ada yang menjadi kotoran, dan ternyata ada yang menjadi susu. Dalam keadaan susu tersebut jernih, bersih, tidak tercampur sama sekali dengan kotoran, tidak tercampur dengan darah. Demikianlah ikhlas kalau kita praktekkan dalam ibadah kita, maka demikian ibadah seorang muslim. Semua yang merusak, semua yang mengotori dia jauhkan dari ibadah tersebut. Syirik kepada Allah, riya, sum'ah, dan semua perkara yang mengotori ibadahnya, maka disingkirkan semuanya, sehingga benar-benar ibadah tersebut ikhlas, dan itu yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita demikian, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnas syuraka 'anis syirki. Ana aghnas syuraka 'anis syirki. Akulah yang tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan, barang siapa mengamalkan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, ia menyekutukan dengan selain aku di dalam ibadah tersebut, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan ia bersama dengan sekutunya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Allah tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Ya, maka tatkala seorang muslim beribadah kepada Allah, maka jadikan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari niatan-niatan untuk selain Allah. Seorang bersedekah, niatkan benar-benar karena Allah. Mungkin ada bisikan syaitan, mengharapkan pujian, agar didengar manusia, agar diketahui manusia, agar merasa senang ketika disanjung, ketika dipuji dengan sedekah tersebut. Demikian semua perkara duniawi yang mengotori keikhlasan kita. Sebagaimana susu tadi bisa terkotori dengan darah dan kotoran, namun Allah pun keluarkan dalam keadaan khalisan, dalam keadaan bersih, dalam keadaan jernih, tidak tercampur dengan apapun. Maka ibadah kita harus demikian. Jangan tercampurkan dengan tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Az-Zariyat ayat 56. Di mana Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan semua lafaz ibadah di dalam Al-Qur'an artinya tauhid. Ya, berarti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liyuwahhidun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maka artinya untuk mentauhidkan aku. Semua lafaz ibadah dalam Al-Quran artinya tauhid kepada Allah. Bisa kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha. Dan sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul, an i'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah. Artinya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian ibadah adalah perbuatan hamba. Artinya seorang hamba memiliki pilihan. Seorang hamba memiliki keinginan apakah ia ingin beribadah kepada Allah ataukah tidak beribadah kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Faminhum man hadallaha faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah." Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah dan di antara mereka ada yang mendapatkan kesesatan. Maka ketika kita beribadah kepada Allah, bersyukur bahwa itu pilihan kita atas taufik dari Allah, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, selanjutnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadah illa ma'at tauhid." Jika engkau telah mengetahui sesungguhnya Allah menciptakan engkau untuk beribadah, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid kepada Allah. Kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kama anna shalah la tusamma shalah illa ma'at taharah. Salat tidaklah dinamakan salat kecuali harus ada wudu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mendekatkan pemahaman kita kepada tauhid, bahwa ibadah tidak diterima oleh Allah kecuali syaratnya adalah tauhid, sebagaimana salat tidak akan diterima Allah kecuali dengan bersuci. Ya demikian. Maka seorang yang salat tanpa bersuci tidak diterima salatnya. Demikian juga seorang yang beribadah kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah kecuali seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan, apakah maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka merasa mereka sudah mengerjakan yang terbaik. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah keharusan kita bertauhid kepada Allah sebagai bentuk keharusan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fi taharah. Oleh karenanya jika syirik masuk dalam ibadah maka akan merusak ibadah tersebut, sebagaimana pembatal atau hadas itu masuk dalam bersuci, maka batallah suci tersebut, batallah wudu tersebut kalau seorang hadas, ya seorang dengan sebab hadas maka kesuciannya pun batal. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini keharusan kita untuk bertauhid kepada Allah dengan cara meninggalkan kesyirikan kepada Allah. Fa idza arafta anna syirka idza khalat al-ibadah afsadaha. Setelah engkau mengetahui bahwa syirik jika tercampur dalam ibadah maka akan merusak, wa ahbatal amal, akan menggugurkan pahala,
wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan kekal di dalam neraka, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Maka perkara yang paling penting adalah mengetahui perkara tersebut, yaitu mengetahui tentang bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang imam yang menyeru kepada tauhid. Allah kisahkan dalam surat Ibrahim ayat 35 dan 36, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan. Tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tuhanku, sesungguhnya mereka, yaitu berhala-berhala tersebut, telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni, maka barang siapa yang mengikuti aku, sesungguhnya ia dari golonganku. Wa man asani fa innaka ghafurun rahim. Namun jika ada yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala terkait dengan kewajiban kita untuk berpegang dengan agama Nabi Ibrahim, agama yang hanif, agama yang lurus, yang menjauh dari kesyirikan dan menuju kepada tauhid. Dan kita pun memahami akan pentingnya tauhid kepada Allah, di mana ibadah tidak akan diterima kecuali bersama dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ibadah akan rusak tatkala dimasuki kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya menunjukkan kepada kita semuanya akan pentingnya kita belajar tauhid kepada Allah dan mempelajari apa yang berlawanan dengan tauhid, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya berada di atas tauhid dan dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.